ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيه. يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Berkata Syekh Muhammad, bab bagian daripada kesyirikan adalah ketika seseorang memakai al-halaqah, rantai atau gelang, wal khayt atau yang terbuat daripada benang, ya, wa nahwihima dan yang lain-lain, kadang terbuat dari benang, kadang terbuat dari, ya, macam-macam benda, batu-batu. Tujuannya adalah raf'il bala, dipakai, dikenakan untuk raf'il bala, menghilangkan bencana yang telah datang, mengangkat bencana yang datang. Au daf'ihi, atau tujuannya untuk menolak bencana agar tak datang. Jadi bagian daripada kesyirikan ketika ada sebagian orang memakai, apakah dia gelang, apakah kalung, rantai, ya, yang terbuat dari macam-macam, mungkin dari benang, dari tali temali, ya, kadang dari batu-batu yang diikat-ikatkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bala bencana yang telah tiba padanya, datang padanya, seperti penyakit, ya, penyakit kena gangguan jin. Dipakailah gelang ini supaya tak datang penyakit itu. Atau daf'ihi, tujuannya yang kedua untuk menolak agar tak datang penyakit tersebut, agar terlindung. Dikalungkanlah di leher anak kalung, dalamnya ada bacaan-bacaan, ya, tujuannya agar sang anak ini tidak terkena plastik. Kata orang Sumatera Barat, ya, kata orang Jawa apa? Tak terkena sawan. Kata Khiyardu, agar tak terkena leak. Itu orang mana tuh? Madura, Bali dan sejenisnya. Intinya jimat yang dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Kadang-kadang orang sakit, terganggu ingatannya, kesurupan, dibawa ke dukun, diberilah jimat. Tujuannya jimat ini untuk menghilangkan penyakitnya, ya, melindungi jin, melindungi dia daripada serangan jin yang telah datang. Jadi tujuannya untuk menghilangkan penyakit yang telah datang atau untuk tindakan preventif. Apa itu? Menjaga agar jangan sampai dia terkena. Sebagian orang-orang di kampung-kampung, dan ini bukan penyakit orang kampung, orang kota juga sama. Ketika mau pergi musafir ke Batam, ya, maka dibuatkanlah jimat-jimat. Ini kau bawa agar kau aman, terlindung, ya. Kadang dalam bentuk bacaan-bacaan yang tak jelas bacaannya. Ini semuanya minasyirki, bagian daripada kesyirikan.
Di mana letak kesyirikannya? Karena dia bergantung kepada makhluk yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Karena akidah seorang mukmin, akidah seorang muslim, bahwasanya tidak ada yang mampu menolak mudarat, mendatangkan manfaat kecuali Allah. Apalagi benda-benda yang kadang tak masuk akal. Cincin katanya bisa memelihara seorang. Kalau cincinnya itu matanya, ya, dalamnya ada isi atau telah diisi. Apa isinya? Entahlah. Apa isinya? Kadang-kadang harga cincin jadi mahal. Macam-macam diyakini orang. Ini cincin batu kecubung. Ini kalau udah pakai cincin ini kebal, tak mempan. Ya, kalau pakai cincin ini bisa ngilang. Ya, macam-macam khurafat. Ini semuanya bagian daripada kesyirikan. Ya, apapun bentuk jimat tersebut. Kadang pakai paku, orang-orang yang di daerah pinggiran pantai kadang jimatnya pakai jaring. Jaring itu diikat-ikatkan. Kadang-kadang orang jimatnya pakai kancing. Ya, kadang-kadang di kota masih percaya. Kalau dia hamil kemana-mana, bajunya harus ada kancing besar. Kancing itu untuk menghindarkan dia daripada pengaruh jin dan semacamnya. Ya, ini semuanya masuk ke dalam pembahasan ini. Wa qaulillahi ta'ala, adapun dari dalam perkara ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya kitab ini atau bab ini membahas tentang bagian daripada perkara kesyirikan yang banyak jenisnya. Setelah dia menjelaskan makna tauhid, keutamaan tauhid, tafsir la ilaha illallah, mulailah Syekh Muhammad menjelaskan satu demi satu perkara-perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid atau total menghilangkan tauhid dalam diri seorang. Jadi jimat-jimat ini jika dia dipakai dengan keyakinan seorang hanyalah sebab belaka yang menentukan Allah, tapi ini sebab jimat ini tidak bisa memberikan manfaat mudarat, hanya Allah, tapi dia sebab dengannya dipelihara, dijaga Allah, dijauhkan dari musibah. Ini syirik kecil. Tapi apabila kalau anda dapat tergelincir dalam syirik kecil, berarti perbuatan ini menafikan kesempurnaan tauhid yang dia miliki. Tapi kalau dia menganggap benda-benda inilah sumber ya yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menghilangkan mara bahaya, bencana, mendatangkan rezeki, inilah dia yang mendatangkan rezeki, memurahkan bagi seorang ya rezekinya dan semacamnya, maka ini telah terjebaklah ke dalam syirik apa? Besar yang menafikan, membatalkan tauhidnya. Jadi inilah dia. Kalau dia meyakini ini yang menjadi sebab, inilah yang menjadi sebab mendatangkan manfaat, menolak mudarat, syirik besar. Kalau dia mengatakan yakini Allah Jalla wa'ala dengan perantara benda-benda ini mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ini syirik kecil. Karena Allah tidak pernah jadikan benda-benda sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Dan syirik kecil adalah merupakan sarana menuju syirik besar. Berarti kebalikan daripada syirik tauhid. Apa itu tauhid? Ketika seorang yakin hanya Allah semata yang mampu mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menyingkirkan mara bahaya, bencana, petaka yang telah datang, atau menjaga agar tak datang bencana. Inilah dia inti tauhid. Ya, kata Allah, amman yujibul mudtarra idza da'a. Siapakah yang mampu mengabulkan doa orang ketika terjepit, kepepet, ya, wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardh. Siapa yang mampu menyingkirkan segala macam petaka,
dan yang menjadikan kalian sebagai penguasa-penguasa di bumi. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan yang mampu melakukan ini selain Allah SWT? Tak mampu. Apalagi benda-benda itu. Saya teringat dulu di sini, di masjid ini. Masjidnya masih kecil, masih ada teras. Selepas kajian ada pemuda bawa kepada saya, orangnya ada sini tanggain, lupa saya. Ya, dia bawa jimat. Ustaz, ini jimat Ustaz, saya beli 500.000 kan. Tak tahu saya isinya. Saya buka. Setelah dibuka yang pertama, ada buntelan kedua. Buka kedua, buntelan ketiga. Dibuka sampai entah 4, 5, 6. Baru dalamnya ada kertas-kertas. Dalam kertas itu ada huruf-huruf Arab, ada angka-angka. Ini semuanya rajah, ini jimat. 500.000 harganya. Subhanallah. Ya. Kalau dia meyakini hal ini mendatangkan manfaat, mudarat, terjebaklah di dalam syirik besar. Kalau dia mengatakan Allah yang menentukan segalanya, mendatangkan mudarat melalui perantara benda ini, maka hukumnya syirik kecil. Dan syirik kecil merupakan dosa terbesar dibandingkan dosa-dosa besar. Dosa besar banyak, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar berjudi, dosa besar riba, berzina. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Karena dosa-dosa besar mungkin diampuni Allah pelakunya ketika meninggal. Syirik kecil tak diampuni Allah, diazab kalau dia tak bertobat. Ya, kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tak mengampuni siapapun yang menyekutukannya. Maksudnya kapan? Ketika dia mati tidak bertobat. Dan ini mencakup segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala, dan Allah berfirman, qul, katakan Muhammad, afara'aitum ma tad'una min dunillah, tidakkah kalian melihat apa-apa atau tuhan-tuhan yang kalian minta dari selain Allah Subhanahu wa taala? Minta agar dimudahkan jodoh, minta agar dimurahkan rezeki, minta agar dihindarkan bencana dan petaka. Tuhan-Tuhan yang akan minta dari selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, sekiranya Allah ingin menimpakan kepada saya mara bahaya, hal hunna kashifatu durri, mampukah Tuhan-Tuhan tersebut menyingkap mara bahaya yang Allah ingin datangkan kepada saya? Jawabannya tak mampu. Bahkan sebagian Tuhan-Tuhan yang diminta itu benda-benda mati. Ya, Allah musta'an. Benda-benda mati dijadikan tempat bergantung. Kalau dia pergi keluar, lupa jimatnya, pusing kepalanya, bahaya ini, musibah. Balik ke rumah, jemput jimatnya. Ya. Kadang-kadang, ya, khurafat semacam ini terjebak dalam kesyirikan. Bukan hanya dalam bentuk jimat-jimat, ketabrak kucing, pusing dia langsung. Ya, udah jauh, aduh, kucing tadi tak kuburkan, tak aku makamkan, tak aku kendurikan. Petaka datang musibah, sibuk dia pikirkan, ketabrak. Kan benar tuh. Ini gara-gara tidak menguburkan kucing tadi. Ini khurafat. Subhanallah. Tak ada kaitan antara kucing yang ketabrak dengan musibah yang menimpanya. Mungkin karena ketakutannya akhirnya tak fokus, akhirnya tabrakan. Ya, Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, qul afara'aitum ma tad'un, tidak akan melihat kepada apa-apa yang akan minta dari selain Allah. In aradani Allah bidurrin, apabila Allah ingin menimpakan kepada saya bencana, halunna kashifatu durri, mampukah mereka menyingkap, menghilangkan mara bahaya yang Allah ingin jatuhkan kepada saya? Au aradani birahmah, lanjutan ayat ini, atau sebaliknya Allah ingin berikan kepada saya rahmatnya.
kebaikan, ya, dan semacamnya, keselamatan. Hal hunna mumsikatu rahmatih, mungkinkah Tuhan itu menahan rahmat yang Allah ingin sampaikan kepada saya? Ya, qul hasbiyallah, katakan Muhammad, cukuplah Allah sebagai tempatku bergantung, tempatku meminta. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya semata bertawakal pasrah hamba-hambanya yang bertawakal. Tawakal adalah merupakan ibadah yang besar, ibadah yang agung. Apa itu tawakal? Bergantung, hatinya dia gantungkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab. Setelah mengambil sebab, dia serahkan, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tawakal. Jadi ayat ini membantah kaum musyrikin, orang-orang terbenci dalam kesyirikan, bahwa Tuhan mereka itu tak bisa apa-apa, tak bisa menyingkap mara bahaya, tak bisa ya mendatangkan manfaat, tak bisa. Sebagaimana kita ulang-ulang, terjadi gempa, itu patung-patung Tuhan mereka hancur, kuil-kuil dalamnya banyak patung-patung berhancuran. Subhanallah. Artinya tak mampu menghindarkan diri mereka dari petaka dan bahaya, juga tak mampu menyelamatkan penyembahnya dari mara bahaya. Kadang-kadang penyembahnya cedera karena kena patung Tuhan, jatuh Tuhan menimpa kepalanya berdarah. Ya, dalam satu acara dibawa, digiring Tuhan mereka dalam bentuk patung. Ya, jatuh Tuhan tuh kena kepala, berdarah. Subhanallah, Tuhan mencelakai. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana mereka sembah Tuhan mereka, sujud di sana, mereka usap-usap, mereka sapu-sapu, mereka cium-cium patung tuh. Allahu Akbar, tunduk-tunduk cium. Pas cium jatuh kena kepalanya. Allahu Akbar. Ini kata Tuhan, jangankan menyikap bara bahaya, diberai lalat pun tak mampu dia untuk ya menepis lalat. Subhanallah. Lalat datang penuh dengan tai lalat, tak bisa dia. Ya, subhanallah. Bagaimana kisah Amr bin Jamuh, ya, pemimpin Ansar, setelah masuk Islam putranya, ya, dia punya berhala, dihormatinya, dimuliakannya, dipujanya. Malam hari putranya dengan sahabatnya Mu'ad, ya, mereka curi itu patung, mereka campakkan ke dalam tong sampah. Pagi hari sibuk Amr bin Jamuh keliling kemana-mana, mana patung Tuhanku ini, ya, sampai akhirnya dapat dari tong sampah, bau busuk, dibersihkan, dicelanya, siapa yang kerja kepada engkau Tuhan, ya, dikasih parfum, diletakkannya lagi, ya, kurang asem ini buat seperti ini, aku beri pelajaran kalau aku tahu siapa yang mencurimu. Malam hari tidur dia, dicuri lagi, campakkan lagi, ya. Pagi hari lihat Tuhannya hilang, Tuhan hilang, datang langsung ke tempat sampah, ya, marah dia, dibersihkannya kembali. Malam yang ketiga diletakkannya pedang. Tuhan, aku tak mungkin sepenuhnya menjagamu, ini pedang, kau bela dirimu. Malam hari diambil tuh patung, dengan pedang sekalian diikatkan, ada bangkai anjing diikatkan semua, masukkan dalam tong sampah. Pagi hari dia lihat Tuhan sudah terikat dengan tong sampah, dengan anjing bangkainya. Subhanallah. Dia bilang, tak guna kau sebagai Tuhan, dirimu aja tak mampu kau lindungi. Akhirnya masuk Islam. Ya, ada anekdot itu mau dengar. Ya, ada seorang pencuri di kampung, ya, terkenal pencuri. Subhanallah, dahsyat. Akhirnya dibawa oleh sang ibu ke alim ulama mereka.
Ya, maksudnya supaya dinasihati, tolonglah ya nasihati anakku ini. Jadi ketika itu ada ulamanya bertanya, ya, hei fulan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Seketika mukanya pucat, lari dia tegang langgang, berjumpa dengan abangnya di luar. Kenapa mukamu pucat? Kacau bang, Tuhan hilang, dikira aku mencuri. Tuhan hilang. Subhanallah. Dia merasa nggak mencuri Tuhan. Inilah yang disembah. Allahu Akbar. Puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah memberi kita hidayah dengan tauhid yang lurus, tauhid yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari suku Khuza'ah. Dia masuk Islam pada masa ditaklukkannya benteng Khaybar, mengikuti banyak peperangan bersama Nabi. Dialah membawa bendera panji perangan pada penaklukan kota Makkah dari suku Khuza'ah terkenal. Ya, dia masuk Islam jauh-jauh hari, ayahnya, saudarinya, ya, radhiyallahu wardah, meninggal pada tahun 52 Hijriah. Imran Husain mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan. Nabi pernah melihat seseorang di tangannya itu ada halaqatan, ada kalung atau gelang. Ya, halaqatan min sufrin, terbuat daripada kuningan. Dalam beberapa riwayat, orang tersebut adalah Imran sendiri. Dia sakit, Imran bin Husain, ya, maka dia pakai jimat berupa gelang dari kuningan. Ketika Nabi datang, Nabi raba tangannya, di tangannya itu ada gelang dari kuningan. Maka Nabi berkata, ma hadhihi, apa yang kau kenakan ini? Kenapa kau kenakan ini? Pertanyaannya yang lebih tepat adalah pertanyaan mengingkari, istifham ingkari. Apa ini maksudnya? Kenapa kau pakai ini? Bukan istibyan, bukan meminta informasi apa ini, tapi tidak, ini pengingkaran. Kenapa kau pakai ini? Qala min al-wahina, Rasulullah, aku ini kena penyakit al-wahina. Ku pakai ini agar penyakit itu hilang. Al-wahina jenis penyakit tertentu yang dia mengenai punggung, ke leher, ya. Kata Nabi SAW, inzi'ah, sekarang kau campakkan itu gelang. Inzi'ah, lepaskan dengan paksa, buang. Inzi'ah, lepas dia. Fa innaka la tazid, fa innaha la taziduka illa wahnan. Kau pahami. Sesungguhnya gelang yang kau pakai ini bahkan semakin menambah engkau lemah, karena engkau bergantung kepadanya, padahal dia makhluk yang hina, yang tak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah berlepas daripadamu, engkau semakin lemah, bukan menyembuhkanmu, bahkan engkau semakin lemah. Kemudian berkata Rasulullah, fa innaka, hai Imran, kalau engkau tuh meninggal, wahya alaika, dan itu jimat ada padamu, jimat dari gelang tersebut, ma'aflahta abadan, tidak akan mungkin engkau selama-lamanya beruntung. Tak beruntung kau, dunia akhirat tak beruntung. Masya Allah. Hadis rawahu Ahmadu bisanadillah ba'sabih. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Disahihkan Ibnu Hibban, Imam Hakim, disepakati Imam Zahabi. Ya, juga diriwayatkan daripada Abu Amir Al-Harraz dari Hasan, semacamnya. Ya. Jadi hadis ini adalah pengingkaran Nabi SAW kepada sahabat yang memakai jimat. Ya. Dan ini menunjukkan wajib mengingkari orang yang tergelincir dalam kesyirikan, siapapun dia. Ya.
harus diingkari. Jadi ini menunjukkan orang yang jahil dalam perkara kesyirikan juga harus diingkari. Jangan dibiarkan saja mentang-mentang dia kan jahil, dia nggak tahu. Enggak, tetap diingkari. Imran bin Husain tak tahu hukum ini, Nabi ingkari dia. Sebagaimana kisah Abu Waqid Al-Laythi ketika lewat di depan pohon besar, banyaklah kawan-kawannya dari orang-orang yang baru masuk Islam mengatakan, "Ya Rasulullah, carikan kami pohon besar yang kami ambil daripada keberkahan sebagaimana pohon besar ini." Ini orang-orang yang jahil dari golongan para sahabat yang baru masuk Islam, tapi Nabi tetap ingkari. Kata Nabi, yang kalian minta ini sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa, wahai Musa, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala-berhala. Subhanallah. Rawi hadis ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal bin Hilal. Ya. Asy-Syaibani adalah imam yang terkenal perawi hadis ini, Nasirus Sunnah. Dikatakan dialah yang telah menolong sunnah Nabi yang mulia SAW pada masa dinasti Bani Abbas ketika kerajaan dikuasai oleh kaum Ahlul Bid'ah dari Mu'tazilah. Ya, Al-Alim Rabbani Abu Abdullah Asy-Syaibani, dialah seorang alim ya Rabbani, kunyanya Abu Abdullah Asy-Syaibani Al-Marwazi Thumma Al-Baghdadi, ulama di zamannya. Subhanallah. Wa a'lamuhum bil fiqh wal hadis, yang paling alim di zamannya tentang fiqh, tentang hadis. Wa ashadduhum wara'an wa mutaba'atan li sunnah, yang paling wara', yang paling komitmen mengikuti sunnah. Berkata salah seorang ulama Ibnu Nuhas, "Anid dunya ma kana asfarahu." Dari dunia betapa sabarnya dia dengan godaan dunia. Bayangkan Ahmad bin Hanbal diuji dengan penjara bertahun-tahun, sabar. Dipukul, dipecut, kalaulah dipukul unta dengan pukul tersebut, unta itu sudah mati, tapi dia tetap tegar. Subhanallah. Setelah habis masanya, berpindahlah kekuasaan kepada ahlu sunnah, dimuliakan. Subhanallah. Dikirimkan oleh penguasa ketika itu 1 kantong uang emas dinar ke rumahnya. Subhanallah. Ya, dia tak peduli, dibilangnya sama anaknya, kau balikkan sana, balikkan kepada pengawal, saya tak butuh uang dari penguasa. Ya, saya cukup dengan apa yang saya miliki. Ya. Kemudian sebagian diambil anaknya, tak dibalikkan sepenuhnya. Marah besar dia, diboikotnya anaknya. Inilah dikatakan ya, manid dunya ma kana asbarahu, sabarnya dia dengan terhadap yakni godaan dunia. Ya, wabil madina ma kana asbaha, alangkah miripnya dia dengan petunjuk cara yakni akhlak orang-orang terdahulu dari golongan sahabat, tabi'in. Ya, atat dunia fa'baha, dunia datang melamarnya, tapi dia tolak dunia, dia talak dunia, ditalaknya. Talak tak pernah rujuk, namanya talak. Apa namanya? Bain. Awak sibuk melamar dunia tak dapat-dapat. Dia dunia datang melamarnya, dia talak 3. Talak tak ada rujuk padanya. Kalau awak ni kadang-kadang mau menolak dunia, talaklah ke dunia, besok dah sibuk lagi melamar dunia. Allahu Akbar. Dan dia benar. Ya. Di tangannya masyarakat kaum muslimin, kalau dia suruh memberontak, berontak. Subhanallah, tapi tidak. Dia di atas sunnah Nabi SAW, disiksa, dipecut. Ketika itu kaum Khawarij memberontak, ya, maka dia perintahkan kaum muslimin dari luar, yang di luar penjara, membantu pemerintah menghadapi kaum Khawarij di masa itu. Subhanallah. Ya, sabar dengan ujian. Dikatakan bahwasanya raja paksa dia untuk mengatakan fatwa Quran itu makhluk, tidak kekal. Ya, dipaksa, kalau enggak dipancung. Subhanallah.
Apa kata Ahmad bin Hanbal ketika aku dibawa untuk menghadap Al-Gojo, aku berjumpa dengan seorang pencuri yang juga sama-sama dibawa. Dia katakan, hai Ahmad, aku ini pencuri loh, tapi aku sabar di atas kesesatan. Maka kau sabar di atas kebenaran. Kata dia, tak pernah aku dapat nasihat lebih dahsyat daripada nasihat dari seorang pencuri. Aku sabar. Aku ini ditangkap, dipukuli dalam kesesatan. Sabar. Kau harus lebih sabar. Kau di atas kebenaran. Subhanallah. Ya. Didatangkan pena, didatangkan tinta. Ini kau buat fatwa Quran makhluk. Dibilang sama muridnya, kata murid-muridnya, wah imam, engkau terpaksa lain hukumnya. Kata Imam Muhammad, coba lihat di luar sana, bagaimana kaum muslimin. Di luar semua orang siap dengan pena-pena dan bukunya, akan mencatat apa fatwanya. Kalau dibilangnya makhluk, udahlah, fatwa guru kami, imam kami makhluk, habis. Wah imam, bahaya. Semua mereka siap dengan pena dan tinta-tinta mereka dan kertas-kertas, menunggu apa yang kau fatwakan. Kau lihat, apakah aku akan menyesatkan mereka semua? Tidak, wallah. Siapa namanya? Imam Ahmad bin Hanbal. Rawi hadis ini. Ya. Dia adalah murid Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dalam perkara usul, fiqih, ijtihad, dia banyak mengambil ilmu Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi dalam perkara hadis sebaliknya. Imam Syafi'i banyak mengambil daripadanya hadis riwayat. Allahu Akbar. Walahu an Uqbah bin Amir. Ya, kemudian berikutnya ya, dari riwayat Imam Ahmad tapi dari sumber perawinya sahabat Uqbah bin Amir marfu'an. Makna marfu'an, Uqbah mengangkatnya kepada Rasulullah SAW, tapi dia tidak mengatakan berkata Rasulullah. Bunyinya, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, tujuannya agar dapat sempurna segala macam niat-niatnya. Niatnya apa? Menggantungkan jimat agar terjaga dari syaitan, dari jin, terpelihara dari kejahatan makhluk. Itu niatnya. Barang siapa yang memakai jimat, man ta'allaqa tamimatan, niatnya agar dijaga, dipelihara dengan jimat tersebut, fala atammallahu lahu, Allah tak akan pelihara dia daripada apa yang diinginkan. Subhanallah. Fala atammallahu, tak akan Allah kabulkan niatnya agar dapat terjaga dengan benda-benda ini, dengan jimat-jimat ini. Ya, bahasa Arabnya tamimah, jamaknya tamaim, adalah ya tangkal-tangkal yang ditulis padanya raja-raja. Kadang dibuat dari bahan kulit, kadang-kadang macam-macam. Kadang dibelit-belitkan, ya, dikasih padanya ya rantai, dijadikan, berikan rantai atau kalung atau gelang, macam-macam. Ya, kadang-kadang tujuannya untuk melindungi anak, melindungi dirinya, atau untuk melindungi hewan, ya, agar hewannya tak dicuri, agar dijaga jin hewannya tak dicuri manusia. Digantungkanlah tamimah ini, jimat, dikalungkan di leher hewan untuk menghindarkan daripada bencana, petaka, kejahatan. Fala atammallahu lahu ma qasadahu, tidak Allah sempurnakan tujuannya, niatnya, tak kesampaian. Karena bergantung dengan makhluk, ya, maka tujuannya akan terbalik. Tujuannya ingin selamat, bahkan tak selamat. Ingat saya dahulu, ya, kita ceritalah supaya tak ngantuk. Ada orang kerabat kita, dia buat di pintu rumahnya, dia bacaan segitiga. Sampai sekarang masih banyak tuh orang buat bacaannya tawajjah. Saya ketika itu belum bisa bahasa Arab, kecil, ya, baca tapi tak tahu artinya. Ya, ada bacaannya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur.
Artinya, jalanlah kemana kau mau berjalan, jalan saja, engkau akan ditolong. Kata dia, ini kok ditempel di pintu rumah, maling tak bisa masuk. Rumah dia kemalingan. Subhanallah. Inilah yang kata Rasulullah, fala atamallahu lahu, tak Allah sempurnakan niatnya karena bergantung dengan makhluk. Allahu Akbar. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ya. Al-wada'ah syai'un abyad. Ya. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah adalah benda yang berwarna putih, yujrabu minal bahri, yang diambil dari lautan. Ya, mungkin sebangsa kulit kerang. Yu'allaqu fi huluqis sibyan wa ghairihim, yang dia digantungkan di leher-leher anak-anak. Ya, wa qila yushbih sadaq, ya mirip dengan kerang atau ciput yang putih itu. Yattaquna bil ain, kata mereka, ini benda dapat melindungi anak dari penyakit plastik ain, pandangan mata yang jahat. Ya, ini berarti yang ngerjainnya ini biasanya yang dekat pantai, karena di sana ada kerang. Ya, kadang-kadang digantungkan macam-macam. Ya, kadang-kadang bulu. Ya, bulu-bulu ayam dibuat macam-macam bulatan, udah bulu. Kita kira ya sandupannya jimat. Ya, agama tertentu buat itu, gantungkan. Nanti lihatlah, semua agama itu punya masing-masing jimat. Ya, digantungkan di atas tubuhnya yang warna merah-merah itu. Ya, semua agama. Orang Islam ikut-ikutan. Bedanya tulisannya Arab, angkanya Arab. Subhanallah. Ya, kadang-kadang foto-foto wali, gantungkan foto wali. Subhanallah. Yang parah kadang-kadang fotonya pun tak benar. Foto Abu Bakar, foto Umar, foto Utsman, gambar khalifah yang 4 ada digantungkan. Dari mana dia dapat itu begitu, gambar Imam Ali, Abu Bakar? Dari mana dia dapat itu semua? Kalau percaya dia, subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Itu ilustrasi dia. Foto Husain, sebagaimana orang Syiah begitu mengagungkan foto Husain yang disebar di mana-mana itu. Siapa yang bilang dia seperti itu? Subhanallah. Ya, lain yang gambar, lain nanti bentuknya. Sebagaimana kaum Nasara, ya, Tuhan yang mereka sembah tergantung di mana. Ya, andai kata daerah paling banyak tersebar versi barat Tuhannya, kadang-kadang versi Negro, kadang-kadang versi yang matanya cipit. Ini semua ilustrasi mereka tentang Tuhan. Tuhan tuh, bukan Allah Jalla wa'ala. Man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ya, Allah tidak akan buat dia mampu meninggalkan bencana petaka yang ingin dia tinggalkan, bahkan datang kepadanya. Ya, dalam riwayat lainnya, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, dia telah berbuat kesyirikan. Kalau dia menjadikan ini sebagai sebab mendatangkan manfaat dan mudarat, syirik besar. Kalau dia mengatakan enggak, Allah Jalla wa'ala yang mendatangkan manfaat dan mudarat, ini perantara, syirik kecil. Dan ingat, syirik kecil ini lebih besar daripada dosa besar. Yang katakan Allah akan syirik kecilnya dia. Subhanallah. Wal Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah, dan dari riwayat Ibnu Abi Hatim dari sahabat Nabi namanya Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Dia melihat ada seseorang yang sakit yang dia datangi. Di tangannya dikalungkanlah ketika itu khaytun, sejenis benang, minal humma, tujuannya untuk melindungi daripada
Bencana al-humma adalah segala macam bencana sebabkan karena sengatan binatang-binatang berbisa. Katanya ini gelang bisa membuat binatang berbisa tak akan dekat. Ya. Faqata'ahu, maka seketika Hudzaifah memotong jimat itu. Wa tala qaulahu, seketika dia baca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah illa kecuali wa hum musyrikun, mereka musyrik. Mereka tahu beriman hanya Allah pencipta alam semesta, penguasa pemelihara, namun meski demikian masih tetap menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan pengetahuan mereka. Subhanallah. Kata Ibnu Abbas, kalau kau tanya man khalaqahum, siapa pencipta kalian, fayaqulun, mereka akan berkata Allah, wa hum ma'a dzalika ya'buduna ghairah, tapi meskipun demikian masih tetap yakin bergantung menyembah memuja selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ini adalah merupakan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan yang masih banyak tersebar di masyarakat. Hanya dengan tauhid kita dapat menyelamatkan mereka. Subhanallah. Allahu Akbar. Betapa pentingnya kita belajar tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah kitab dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kata orang Wahabi, ini kitabnya. Ini baca kitabnya. Lurus. Allahu Akbar. Dalamnya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ini kitabnya. Lihat di mana kesesatannya. Ini yang dia bawa tauhid Rasulullah SAW. Hanya musuh-musuhnya saja yang menempelkan kata-kata Wahabi, musuh-musuh Islam. Penjajah Inggris, kemudian Turki Utsmani yang benci kepada mereka, ya, kemudian kaum sufi dari zaman ke zaman, agar orang alergi Wahabi. Ini dia, kita baca bukunya, kritisi, silahkan tentang perkataan Rasulnya. Inilah dia, jelas. Baik, cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Hampir saya tak tahu. Ustaz, Ana mau bertanya tentang peletakan lunas kapal. Lunas kapal apa itu? Pita-pita. Ya, sebagaimana halnya acara peletakan batu pertama pada peresmian gedung. Apakah acara ini mengandung unsur kesyirikan? Di keterangan tersebut ada rangkaian kegiatan seperti penyajian tumpeng atau nasi tumpeng, aksi pecah kendi yang dibenturkan pada badan kapal saat acara peluncur kapal. Allah alam, boleh jadi ya. Ini semua ada keyakinan di balik itu semua, ada itikad, ada akidah. Ya, jika ada akidah jelas semuanya syirik. Ya. Apalagi nasi tumpeng, ini nasi tumpeng dimakan atau dibuang? Ya, dimakan. Ya, andai kata ada etikat, ya, bahwasanya dengan cara ini inilah akan selamat kapal daripada mara bahaya. Kadang-kadang kembang-kembang bunga-bunga disiramkan kapal tuh, ya. Kadang-kadang baru beli mobil supaya mobil ini selamat, kembang bunga segala macam disiramkan ke atas mobil. Ini kesyirikan. Bunga-bunga itu tak menyelamatkan, ya. Apalagi tak menyelamatkan. Asuransi pun tak menyelamatkan. Allah menyelamatkan manusia. Apa hukumnya mengkhususkan masakan daging kambing atau bahkan mungkin masakan dari sembelihan kambing untuk acara tersebut? Bagaimana umumnya yang dilakukan dalam acara selamatan? Allah Ta'ala alam. Ya, andai kata dia menyembelih kambingnya tujuannya untuk makan belaka, bukan tujuannya disembelih untuk sebagai tumbal
darahnya dialirkan, kepalanya dibuang, ya insya Allah Ta'ala ini hanyalah bid'ah. Hanyalah bid'ah. Ya. Andai kata diiringi dengan etikat, baru dia berbahaya. Ya.